Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati, selamat malam, Shalom. Malam ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga di minggu pertama bulan Mei ini. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Batra Iman. Saya percaya malam ini ada sukacita yang luar biasa melengkapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari serta kita semua. Mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk bersekutu dengan Allah. Sejenak kita ada dalam saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah ini. Sungguh merupakan suatu sukacita penuh di saat kita bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan berkumandang di setiap hati kita pada hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua. Kami puji dengan riang. Ada rasa syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu di malam hari ini. Malam ini kami semua boleh berhimpun di rumah kami masing-masing untuk memuji dan membesarkan nama. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus akan menuntun kami dalam ibadah ini. Karena itu kami alaskan ibadah keluarga GPIB Batra Iman di malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di diri. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadamu. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permain. Ya, ini
usahaku menyenangkan kamu. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kembali lagi kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang ketiga dan yang keempat.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan, dan kita memohon Roh Kudus membimbing kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti sabda-Mu dan melakukan itu di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama berdiri untuk membaca Alkitab kita, menyambut firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 4 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Yang mengatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu dan di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Begitulah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti
ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan sebuah kidung pujian dari duet yang dibawakan oleh dua saudara kekasih kita, Pak Is dan Pak Jiri, yang berjudul Dunia Berduka. Ini lagu yang menjadi populer di masa pandemi COVID-19 sedang kita hadapi. Ada hal yang menarik berkaitan dengan perenungan kita pada saat ini. Saya mencoba mengambil sepenggal syair yang berkata demikian. Ya, tadi sudah dilakukan ya. Bencana menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Lalu sepenggal syair berikutnya di bawah berkata begini. Tuhan, kami telah bersalah, ampunilah kami ya Tuhan. Apa yang dapat kita renungkan dalam kaitan dengan bacaan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam syair yang disampaikan tadi mau memperlihatkan atau menyatakan kepada kita tentang realitas manusia yang terbatas. Keadaan kita sebagai manusia yang sangat-sangat terbatas. Keadaan kita sebagai manusia yang berdosa, dan keadaan kita sebagai manusia yang tidak berdaya dalam saat-saat atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kita tidak dapat mengelaknya, kita tidak memiliki daya, memiliki kekuatan untuk menolaknya, dan kita tidak memiliki kekuatan untuk bisa menghadapinya dengan kemampuan kita sendiri. Lalu dengan demikian menyadarkan manusia, menyadarkan kita bahwa harus ada yang lebih kuat, harus ada yang lebih berkuasa, harus ada yang lebih luar biasa yang memungkinkan kita bisa keluar dan mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sampai pada sebuah keyakinan iman bahwa semua itu hanya mungkin kita bisa lewati, semua itu hanya mungkin dapat kita atasi ketika Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sendiri yang mau datang dan meraih kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa yang sudah dilakukan oleh manusia, dosa dapat dikatakan sebagai bentuk pemberontakan dari dalam diri manusia terhadap kehendak Tuhan, lalu melahirkan berbagai bentuk kesalahan-kesalahan yang tidak memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dosa yang dilakukan manusia dapat kita katakan sudah setua dunia ini. Bapak, Ibu, kenyataannya pula tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa keluar dan mengatasi dosa itu dengan kekuatan sendiri. Gambaran tentang kenyataan manusia yang demikian juga dapat kita lihat seperti yang terjadi dan dilakukan di dalam tradisi kehidupan umat Israel sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan.
Di dalam tradisi kehidupan umat Israel, umat yang dikuduskan oleh Tuhan, mereka pun menginsyafi bahwa mereka adalah makhluk yang juga telah berdosa. Mereka telah melakukan pemberontakan terhadap kehendak Tuhan dan melahirkan berbagai bentuk kesalahan-kesalahan yang membuat mereka tidak dapat untuk mengatasinya sendiri. Tetapi mereka kemudian mengungkapkan cara mereka untuk datang kepada Tuhan dan meminta agar supaya Tuhan boleh memenuhi harapan mereka untuk menghapuskan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Lalu mereka melahirkan itu dalam bentuk ritual ibadat Israel atau ibadat umat Israel. Sebuah ritual dapat kita katakan sebagai sebuah wujud ibadah yang dilakukan dalam bentuk seperti sebuah upacara, di mana di dalamnya ada aturan-aturan yang bahkan dalam kalangan umat Israel begitu rinci atau begitu detail. Mereka melakukan tahapan-tahapan di dalam upacara ibadat atau ritual ibadat mereka tersebut. Nah, salah satu ritual peribadatan umat Israel yang kita baca ini adalah ritual korban penghapusan dosa. Yang saya katakan tadi, sebuah kenyataan bahwa mereka menginsyafi bahwa mereka pun juga telah berdosa di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan, dan mereka tidak bisa memperbaiki itu dengan kekuatan atau kemampuan diri mereka sendiri. Lalu mereka mau datang dengan sebuah ritual dengan simbol-simbol yang ada di dalamnya, di mana dengan ritual yang mereka lakukan tersebut, dengan memberikan persembahan korban, dalam hal ini korban penghapusan dosa, maka mereka mau datang dan mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami memberikan persembahan korban ini dan kiranya Tuhan mau datang untuk membersihkan kami dari kesalahan kami, sehingga dapat kembali terjadi pendamaian antara manusia dengan Tuhan, dan dengan demikian Tuhan juga bisa menjauhkan mereka dari berbagai hal yang tidak dapat mereka atasi dalam realitas kehidupan ini. Jadi dapat dikatakan dengan ritual korban penghapusan dosa yang dilakukan itu terjadi atas inisiatif manusia, usaha manusia untuk datang dan meminta Tuhan memberkati apa yang mereka berikan, dan supaya Tuhan bisa mengampuni kesalahan atau dosa-dosa mereka. Setiap kali mereka melakukan itu, maka setiap kali pula mereka akan datang dan membawa korban penghapusan dosa lewat ritual peribadatan yang seperti dilakukan dalam bacaan kita tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu saja ini memperlihatkan bahwa mereka ternyata tidak bisa memutuskan dosa itu. Setiap kali, berulang kali, mereka harus melakukan dan harus melakukan itu, datang dan meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan ya menggambarkan bahwa ketidakmampuan mereka itu membutuhkan Tuhan yang memungkinkan mereka mengatasinya. Di dalam ritual yang kita baca di Imamat 4 ayat 13 sampai 21 tadi,
Nah, itu memperlihatkan tentang ritual korban penghapusan dosa yang harus dilakukan secara khusus oleh umat Israel. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca secara menyeluruh bacaan ini, maka ada beberapa kelompok, dikelompokkan beberapa kelompok, mulai dari kaum imam, kemudian yang bacaan kita tadi yang harus melakukan upacara ritual korban penghapusan dosa itu umat Israel secara menyeluruh. Kemudian yang berikutnya adalah para pemuka, itu yang dimaksud para pemuka, para pemimpin yang ada di dalam kalangan masyarakat umat Israel, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat, kemudian rakyat jelata. Artinya bahwa semua unsur kelompok yang ada dalam masyarakat, setiap individu yang ada dalam masyarakat tidak ada yang terlepas dari dosa. Dan tidak ada yang bisa mengatasi dengan kekuatan mereka sendiri, dan tidak ada yang terbebas dari kewajiban untuk melakukan ritual di hadapan Tuhan dengan korban penghapusan dosa ini ketika mereka melakukan kesalahan. Memang yang terbesar untuk memberikan korban penghapusan dosa adalah kelompok kaum imam dan umat Israel, sebagai gambaran bahwa para imam ini berada pada puncak kepemimpinan umat Tuhan, dan juga umat secara menyeluruh sebagai gambaran umat yang dikuduskan Tuhan memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar, sehingga mereka ditempatkan sebagai kelompok yang harus memberikan atau memiliki kewajiban memberikan persembahan korban yang terbesar, yaitu dari lembu jantan. Tetapi semua, tidak ada satupun yang terkecuali, memiliki kewajiban ketika mereka melakukan kesalahan, sekaligus menggambarkan tidak ada yang terlepas dari dosa atau kesalahan yang dilakukan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan, ritual yang secara rinci itu dilakukan, saya kira kita sudah membaca tadi. Dan pada akhirnya setelah semua upacara kurban secara detail yang harus mereka lakukan di dalam kemah pertemuan itu, maka setelah semua selesai, korban itu dibawa keluar, begitu ya, dalam bacaan kita tadi, dibawa keluar dari kemah pertemuan tersebut, ya. Dan lembu jantan korban penghapus dosa itu kemudian dibakar di atas mesbah, gitu ya, lembu jantan korban penghapus dosa itu dibawa keluar dari kemah pertemuan, di mana ritual yang rinci tadi sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan secara ritual dari upacara kurban yang dibawa oleh imam itu keluar, setelah dibawa keluar dari kemah perkemahan, itu menjadi gambaran atau bayangan bagaimana kemudian Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus, Dia akan menjadi korban yang dipersembahkan oleh Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan sendiri datang melalui Yesus Kristus yang menjadi korban karena dosa kita. Itu tadi, karena ternyata tidak ada seorang pun yang mampu untuk memutuskan rantai dosa itu kecuali Tuhan yang memutuskannya untuk kita. Dan Tuhan melakukan itu melalui karya Yesus Kristus, ya. Kalau dalam tradisi umat Israel mestinya kurban persembahan yang diberikan kepada Tuhan, penghapusan dosa itu mestinya membuat mereka berproses menjadi seperti metamorfosa, ya, lebih baik. Tapi ternyata
kecenderungan mereka banyak yang tidak sampai seperti itu, malah itu dapat menimbulkan kecenderungan arogansi ketika mereka bisa memberikan persembahan korban penghapusan dosa tersebut. Jadi memang tidak ada yang bisa melakukannya secara sempurna. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa mengatasi dosa itu dengan kekuatan kemampuannya sendiri, gitu ya. Dengan demikian Tuhan akhirnya mengatakan kepada baik kepada umat Israel, ya, baik kepada kita semua, dia mau mengatakan bahwa anak-anakku, tidak seorang pun di antara kamu yang bisa melakukan, hanya jika aku melakukan untukmu, dan Tuhan mau melakukannya untuk kita. Dia menjadi korban untuk menebus dosa kita. Dan apa yang dilakukan Tuhan sekali untuk selamanya. Dengan demikian kita tidak lagi memberikan persembahan korban berulang kali, karena Tuhan sendiri telah berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti apa yang disampaikan di dalam surat Ibrani, ya, Ibrani pasal 9 ayat 26 berkata demikian, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, kita kini datang hanya membawa diri kita yang benar-benar tertunduk di hadapan Tuhan. Diri kita dalam kerendahan hati yang luar biasa, merendahkan diri secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita datang dan mengatakan kepada Tuhan seperti lagu yang dinyanyikan tadi, kita itu tanpa daya, kita tidak berdaya. Kita telah melakukan banyak hal dalam hidup ini yang menyakiti hati Tuhan. Pemberontakan kita, perlawanan kita. Dan sadarkah kita bahwa ketika kita semakin terjerumus ke dalam perlawanan terhadap kehendak Allah, itu sebenarnya merupakan sebuah bumerang yang menyebabkan kita semakin banyak berjumpa dengan realita kesukaran, kesulitan, penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan datang menebus kita, dan Dia mau selayaknya kita datang dengan diri yang benar-benar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita secara luar biasa di hadapan Tuhan, menyatakan ketidakberdayaan kita, dan Tuhan tolong kita supaya bisa membawa kita memiliki hikmat-Nya, lalu memperbaiki kehidupan kita. Ketika Tuhan telah melakukannya untuk kita, maka layak kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lalu apa wujud terima kasih kita? Harus kita wujudkan lewat cara hidup kita, sikap kita, tindakan kita yang semakin bertumbuh, berkembang secara lebih mulia di hadapan Tuhan. Menyatakan sikap dan tindakan kita yang semakin mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saat ini kita merenungkan banyak hal karena kita harus berada di rumah, mari kita mulai merenungkan apa saja bentuk perlawanan kita kepada Tuhan, pemberontakan kita terhadap Tuhan yang mewujud dalam kehidupan kita yang begitu egois, mungkin di dalam keluarga selama ini. Mungkin selama ini kita selalu merasa kita paling hebat, paling benar. Suami yang salah atau istri yang salah, anak yang salah. Inilah saatnya kita merenungkan. Kita tidak lagi membawa korban penghapusan dosa. Tuhan telah melakukannya untuk kita. Wujud syukur kita adalah terima kasih Tuhan. Jadikan aku untuk memperbaiki diriku. Jadikan aku untuk semakin dapat memahami
apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Jadikan aku untuk bisa mengalahkan egoisme dalam diriku, sehingga perubahan-perubahan yang lebih baik dalam berelasi di tengah keluarga semakin terjadi, sehingga suami, istri, anak, orang tua semakin dapat menyatakan sikap yang dapat saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling memotivasi untuk berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga dalam berbagai cara hidup kita, tindakan-tindakan kita yang lain di tengah kehidupan ini. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita. Mari kita wujudkan ungkapan terima kasih kita. Karena Yesus yang telah berkorban, telah menghapuskan, telah menebus dosa-dosa kita. Kita tunjukkan, kita semakin mau berjalan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Sikap dan tindakan yang membawa damai dan sejahtera adalah sebuah perwujudan ungkapan syukur kita karena Tuhan telah berkorban untuk menebus dosa kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan bait yang kedua, dihapuskan dosa. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh merenungkan betapa luar biasanya Engkau ketika kami tidak berdaya karena dosa kami, ketika kami tidak mampu untuk mengatasinya, maka Engkau telah mengatasinya bagi kami. Engkau menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kami. Bawalah kami merenungkan sungguh agar kami layak di hadapan Tuhan, menyatakan hidup yang telah beroleh penebusan pengampunan dosa dari Tuhan. Hidup yang bersyukur, hidup yang terus mau berkembang ke arah yang lebih mulia menurut kehendak Tuhan. Karena kami semakin mewujudkan nilai-nilai maksud dan tujuan Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami, baik di tengah kehidupan keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan dalam tuntunan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan kehidupan kami saat ini, di mana baik di negeri kami dan di berbagai belahan bumi ini, kami diperhadapkan dengan pergumulan yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kami menggumulinya, tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih dan
penyertaan dan maksud Tuhan yang kami yakin terbaik dalam kehidupan kami. Kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, karya kasih dan keselamatan-Mu boleh nyata melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Baik itu yang dilakukan oleh lembaga riset kesehatan dunia dan berbagai riset yang dilakukan untuk mengatasi problem di sekitar pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan, Engkau mau memberkati setiap upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air kami dalam rangka mengatasi rantai penularan COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati, dan juga Tuhan biarlah hikmat Tuhan atas seluruh warga masyarakat yang juga memiliki kesadaran untuk ikut mendukung apa yang harus dilakukan dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Boleh menjaga kesehatan, boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kami melalui peraturan-peraturan yang boleh dikeluarkan. PSBB boleh ditaati. Kami juga menjaga diri dengan memakai masker ketika kami berada di luar rumah. Kami juga boleh menjaga jarak dan berbagai hal yang lain, menjaga kesehatan kami dalam tuntunan hikmat Tuhan juga. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh tenaga medis yang melakukan penanganan secara medis bagi mereka yang terkena COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan kesehatan bagi mereka, menjaga, melindungi mereka, juga keluarga mereka, bahkan seluruh aparat petugas keamanan, bahkan para petugas di tempat pemakaman, petugas kebersihan, dan mereka yang lain yang berada di garda terdepan menangani COVID-19 dan juga dengan dampak-dampaknya. Tuhan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada berbagai lini kehidupan yang lain. Secara ekonomi Tuhan juga tolong, dan pemerintah kami boleh mengatasi, masyarakat juga boleh Tuhan tolong untuk dapat kreatif memikirkan usaha yang dapat dilakukan dalam rangka meneruskan kehidupan, mendapatkan kecukupan. Tuhan tolong, dan biarlah semua ini dapat teratasi dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk kehidupan dan pelayanan kami bersama di tengah jemaat kami di GPIB, Jemaat Bahtera Iman. Tuhan, berkatilah berbagai bentuk pelayanan yang kami lakukan, khususnya di masa-masa kami harus tetap tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini, tetapi pelayanan dalam rangka menjaga, merawat tubuh Kristus, juga merawat kehidupan beriman kami seluruh jemaat. Tuhan beri hikmat agar supaya pelayanan dapat dilakukan dalam tuntunan hikmat Tuhan dengan cara-cara yang dapat dilakukan dengan kondisi yang kami alami seperti sekarang ini. Karena itu Tuhan, berilah hikmat Tuhan senantiasa bagi para presbiter, bagi kami semua, Bapak Pendeta Daniel sebagai Ketua Majelis Jemaat, hamba-Mu, dan juga seluruh diaken penatua, bahkan unit-unit misioner yang ada. Apa yang dapat kami lakukan pada saat ini, kami percaya kami ada dalam tuntunan hikmat Tuhan, sehingga dengan segala keterbatasan tetapi juga dengan hikmat Tuhan, kami dapat melayani jemaat dan jemaat terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan masih dalam suasana duka cita, kehilangan orang-orang terkasih, mereka kuatkan dan hiburkan. Mereka yang masih dalam kondisi kelemahan, yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami lakukan saat ini. Terima kasih untuk liturgos, terima kasih untuk memandu lagu, duet, demikian juga yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, yang mengedit rekaman kami. Tuhan memberkati mereka, memberkati kami semua, memberkati keluarga-keluarga yang terus menopang pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, bersamalah terus dengan kami melewati hari-hari kami bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai dan lindungi kami dalam istirahat tidur kami pada malam hari ini. Kami dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Hari esok kami terus dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Kami bangun dengan kesehatan anugerah Tuhan dan kembali melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab kehidupan kami yang harus kami lakukan, sekalipun kami harus melakukan banyak hal dari rumah, tetapi semua itu dapat dilakukan karena tuntunan dan hikmat Tuhan. Kami tetap dapat berkarya dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bersyukur dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan baitnya yang ketiga, Sekarang Bersyukur.
Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami yang malam ini kami berikan dari sebagian kecil yang ada pada kami. Kami percaya Engkau jamah dan berkati persembahan ini. Engkau juga mau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini mau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naik doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Warta sektor pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan secara online pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, ibadah keluarga minggu berikutnya masih tetap dilakukan secara online. Demikian warta sektor pada malam hari ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kidung Jemaat 344. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.